Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan pom-pom atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya. Gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa, bukan. Bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan. Melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah, mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya, kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Dan ada satu hal yang saya yakini betul, bahwa Tuhan tidak akan membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Jadi ada di saat-saat saya baru meniti karir, pada saat itu belum yang ya saya sih sekarang belum terkenal, cuma dikenal orang aja gitu. Terkenal sih enggak, cuma dikenal. Jadi pada saat saya meniti karir, itu kalau di dalam dunia film kelihatannya aja sebenarnya glamor. Tapi ada beberapa hal yang kita susah payah untuk melakukannya. Terutama kayak misalnya kalau misalnya kita dalam satu kontrak gitu, terminnya itu dibagi-bagi gitu. Nggak yang langsung tiap gaji kayak orang kantoran udah pasti bulanan, tiap bulan, akhir bulan dapat gaji. Ini enggak, tergantung project. Kalau misalnya ada project, dalam termin 1 kita dapat sekian, termin 2 kita dapat sekian. Jadi ada satu kejadian menarik. Pada saat itu istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Pada saat itu keadaan keuangan kita lagi cukup menipis, walaupun saya lagi ada project syuting, tapi termin berikutnya itu memang belum terbayarkan. Istri saya bingung gitu, gimana. Cuman saya punya keyakinan dalam hati, saya bilang tadi, begitu kita yakin, begitu kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Itu yang saya percaya sekali. Luar biasa, demikian saudara-saudara semuanya penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan beliau, Lukman Sardi, ini adalah salah satu aktor yang ada di bangsa kita di Indonesia. Dan beliau tadi sudah menguraikan bagaimana pada awalnya dia bisa berpindah keyakinan, bisa berpindah agama, sehingga pada akhirnya menjadi seorang Kristen karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itulah, sebagaimana yang juga sudah dinyatakan oleh Alkitab, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan
kamu untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi saudara-saudara semuanya, kalau ada orang yang kemudian bertanya kenapa orang-orang seperti Lukman Sardi dan juga beberapa public figure lainnya itu, bahkan masyarakat-masyarakat biasa yang sebelumnya bukan beragama Kristen, tiba-tiba mereka menyatakan diri berpindah agama, mau menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi seorang Kristen, Alkitab sudah jelas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya, perpindahan keyakinan orang-orang seperti Lukman Sardi dan beberapa public figure lainnya yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah karena panggilan dari Tuhan sendiri, karena pemilihan dari Tuhan sendiri yang memilih mereka, yang memanggil mereka untuk menjadi percaya kepadanya. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Makanya ungkapannya sangat indah, lugas, dan jelas bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan dikatakan pemilihan penetapan ini oleh Tuhan Yesus sendiri bukan tanpa tujuan, tetapi oleh karena ada satu tujuan yang luar biasa, dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buahnya apa, saudara-saudari semuanya? Ya tentu ini terkait dengan kesaksian-kesaksian mereka yang pada akhirnya bisa juga menuntun, bisa juga menginspirasi, bisa juga menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal kebenaran yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kebenaran yang sejati sebagaimana dikatakan oleh Alkitab, kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang memerdekakan, dan itu sesungguhnya didapati hanya dan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara semuanya, beberapa waktu belakangan pemberitaan mengenai beberapa public figure yang kemudian berpindah agama menjadi Kristen itu sebenarnya bukan hanya Lukman Sardi ya. Kalau kita mencoba melihat kembali ke belakang, ada Ari Wibowo, lalu kemudian ada Manohara, lalu kemudian ada Nita Gunawan, lalu kemudian ada beberapa public figure lainnya seperti Asmiranda, dan beberapa orang lain yang memang sudah menyatakan diri berpindah agama karena mereka punya pengalaman spiritual. Dan salah satu yang kemudian juga mengutarakan kesaksian terkait dengan berpindah agama ini karena punya pengalaman spiritual melalui mimpi, itu salah satunya adalah Nita Gunawan ya, yang mana beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya ya awal mula kenapa dia bisa mengenal mengenai Tuhan Yesus, mengenal dan mau mempelajari mengenai iman Kristen, yaitu karena dia mengalami satu mimpi yang luar biasa, melihat terkait dengan Tuhan Yesus ya, melihat Tuhan Yesus, dan pada akhirnya ini menjadi satu pintu baginya untuk mau belajar tentang iman Kristen. Lalu kemudian beberapa pemberitaan lainnya terkait dengan Lukman Sardi ini dikatakan ternyata Lukman Sardi pemeran Arif di series ya. Oke, ini di salah satu filmnya yang kemudian sudah ramai juga sebenarnya film itu beberapa waktu yang lalu ya. Itu berpindah agama dari Islam menjadi Kristen. Jadi jelas ya saudara-saudara semuanya, perpindahan agama Lukman Sardi ini dari agama Islam menjadi Kristen. Ya, sebagaimana juga dinyatakan oleh konstitusi kita ya, bahwa beragama itu adalah hak tiap-tiap orang. Ya, pada akhirnya siapapun yang menjadi Kristen tentu itu kembali kepada mereka masing-masing. Dan sebenarnya juga ada seperti Deddy Kobuzer itu kan dari Kristen ya, kemudian juga menjadi mu'alaf menganut agama Islam. Ya, memang pada akhirnya kembali kepada mereka masing-masing. Namun sebagai sesama orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tentu kalau ada orang yang keluar dari agama Kristen, ada rasa sedih, ada rasa kehilangan, dan tentu sebagai saudara seiman. Tetapi ini pun juga harus pada porsinya, jangan sampai kita melampaui sehingga kemudian membatasi orang. Karena mengenai hal beriman, mengenai hal berkeyakinan, mengenai hal beragama, ini kan hak masing-masing orang, hak individu. Jadi kita kembalikanlah itu kepada mereka. Tapi saya secara pribadi mengucapkan selamat datang, selamat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, kepada saudara-saudari di luar sana yang sebelumnya bukan beragama Kristen tetapi menjadi agama Kristen. Dan Alkitab katakan, kasihilah ya saudara-saudarimu senantiasa. Alkitab katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti kalau udah jadi Kristen lalu kemudian hidup sembrono, hidup semena-mena, ya tidak seperti itu. Justru Alkitab berkata bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus adalah mereka yang menjadi pelaku firman, adalah mereka yang melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan hidup menurut keyakinan dan cara berpikir sendiri-sendiri, tetapi pedoman hidupnya kembali pada apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab secara luar biasa. Dan luar biasa saudara-saudari, Alkitab itu secara jelas ya, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi perbuatan baik dalam keyakinan beriman kita orang Kristen itu adalah bentuk syukur kepada Allah
bentuk syukur kepada Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya secara cuma-cuma. Jadi bukan untuk mendapatkan anugerah keselamatan, bukan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, bukan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan supaya bisa diselamatkan, diampuni dosanya, tetapi semuanya perbuatan baik itu adalah perwujudan atas syukur yang sudah kita terima daripada Tuhan. Terima kasih.